Selamat pagi, Bapak Ibu. Sambil menunggu kehadiran seluruh narasumber dan para peserta webinar untuk bergabung, perkenalkan saya selaku MC pada webinar pagi hari ini membacakan beberapa ketentuan dan tata tertib webinar kita. Yang pertama, mikrofon. Untuk mengurangi noise dan interupsi, maka mikrofon akan dinonaktifkan dan dikontrol pihak penyelenggara, serta hanya dapat digunakan oleh narasumber, MC, dan tim teknis penyelenggara apabila terjadi gangguan. Lalu webcam, selama kegiatan webinar kita berlangsung, webcam juga akan dinonaktifkan. Mohon perhatiannya bahwa webinar ini akan didokumentasikan dan direkam. Mohon segala komunikasi disampaikan dengan sopan. Rekaman ditayangkan melalui YouTube Media Atas Sentosa. Silakan subscribe, like, dan share agar rekan-rekan yang belum dapat bergabung pada pagi hari ini dapat turut menikmati nantinya. Lalu sesi tanya jawab akan dilakukan setelah seluruh narasumber menyampaikan materi paparannya, di mana akan dibuka sesi Q&A. Mohon mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A dan bukan melalui kolom chat atau WhatsApp. Setiap pertanyaan dilakukan dengan cara ketik pertanyaan diawali hashtag _narasumber _pertanyaan _nama penanya. Contoh, hashtag Teti _pertanyaan _Teddy. Hashtag Dr. Lia _pertanyaan _Teddy. Hashtag Rahmat _pertanyaan _Teddy. Pihak penyelenggara hanya akan memilih pertanyaan yang dianggap dapat mewakili pertanyaan lainnya. Mengingat keterbatasan waktu, maka jumlah pertanyaan akan dibatasi. Pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber yang bersangkutan secara verbal, maka mohon menggunakan bahasa yang jelas dan lugas agar mudah dipahami. Exit plan. Kendala teknis. Jika ada masalah internet pada MC, maka MC akan diambil alih tim teknis penyelenggara. Jika ada kendala teknis pada salah satu narasumber yang akan atau sedang membawakan materi, maka otomatis slot akan diambil alih oleh narasumber berikutnya sampai sambungan kembali normal. Jika terjadi downtime pada internet, tim teknis penyelenggara, maka mohon semua diminta bersabar dan tenang untuk dilakukan pengumuman langkah berikutnya atau akan dijadwal ulang. Demikian beberapa ketentuan dan tata tertib pada acara webinar pagi hari ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:10. Kita akan segera mulai acara kita. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai, perkenankan untuk melaporkan kepada narasumber serta para peserta mengenai kegiatan webinar pagi ini hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Webinar pagi ini terselenggara atas kerjasama dan kolaborasi antara LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Laundry Indonesia, dan Expo Laundry, pameran internasional satu-satunya di Indonesia yang didedikasikan bagi industri laundry dan akan hadir kembali ke-7 kalinya di tahun 2021. Adapun tema webinar kita pagi ini adalah penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM laundry rumah sakit. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan para narasumber kita sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Teti DS Arianto. Beliau sebagai komisioner dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ibu Teti lahir tanggal 9 Desember
dengan pendidikan terakhir pada S2 Pariwisata STP Trisakti. Selamat pagi Ibu Teti. Lalu narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Lia, Dr. Lia G. Partakusuma dari Persi. Ibu Dr. Lia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persi sejak tahun 2019. Sekaligus beliau dipercaya oleh Kementerian Kesehatan untuk menjabat sebagai Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sejak tahun 2015. Dr. Lia menyelesaikan S1 di Unpad, lalu mengambil spesialisasi patologi klinik di FKUI, dan terakhir mendapat gelar Dr. S3 dari FK UGM. Ibu Dr. Lia sementara ini belum bergabung, beliau lagi menurut konfirmasi terakhir dalam perjalanan, semoga beliau nanti akan bergabung dengan kita. Itu beliau adalah narasumber kita yang kedua. Lalu yang ketiga, satu-satunya pria narasumber kita pagi ini, Bapak Rahmat Sugianto S.Par MBA dari LSP Laundry Indonesia, di mana aktivitas sehari-hari beliau sebagai Direktur Mayapada Hotel Management and Consultant. Pak Rahmat lahir pada tanggal 11 April. Beliau menamatkan pendidikan S2 pada West Coast Institute Management and Technology, Sydney. Selamat pagi Pak Rahmat, selamat bergabung. Pada kesempatan ini Pak Rahmat juga kebenaran beliau ada kegiatan lain, jadi dalam waktu mungkin tidak terlalu lama beliau akan bergabung dengan kita. Dan saya sendiri, Teddy Halim dari Expo Laundry yang akan membantu menjadi MC Bapak Ibu sekalian pada acara webinar kita pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai webinar ini, di mana tujuan webinar pagi ini yang mengambil tema penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM Laundry Rumah Sakit diharapkan dapat memberi gambaran dan arah yang lebih jelas bagi para narasumber kita, baik BNSP selaku regulator eksekutif yang diberikan tugas untuk meningkatkan kompetensi profesi para tenaga kerja kita agar siap dan dapat bersaing di dunia kerja dengan standar yang baik dan benar. Lalu, Persi sebagai salah satu pengguna tenaga kerja yang kompeten, kita akan mendengar kesiapan rumah sakit meningkatkan mutu melalui SDM Laundry rumah sakit yang tersertifikasi. Yang terakhir, kita juga akan mendengar tentunya LSP Laundry rumah sakit yang telah diberikan mandat oleh BNSP untuk melakukan sertifikasi profesi. Sampai sejauh mana tanggung jawab dan peran LSP atas standar kompetensi dan sertifikasi SDM di laundry rumah sakit khususnya. Mari kita bersama-sama mendengarkan paparan para narasumber kita. Untuk memulai acara pertama kita, kami persilakan Ibu Teti dari BNSP untuk menyampaikan paparannya. Waktu kami persilakan selama 20 menit ke depan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih Sabtu-Sabtu sudah ikutan knowledge sharing yang akan diselenggarakan oleh LSP Laundry dengan BNSP. Izin saya share screen, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya. Baik, sudah terlihat Pak Teddy? Ya, sudah. Oke, siap. Ibu Bapak yang saya hormati, para narasumber Pak Rahmat, Dr. Lia, izin saya duluan ya. Nama saya Teti DS Arianto, saya memiliki satu pengalaman pendidikan yang linear, D3, D4, dan S2 pariwisata, anggota BNSP dari tahun 2005-2010, itu periode 1, lalu periode 2 saya kembali lagi ke dunia pariwisata. Saya adalah seorang professional tour leader dan baru di tahun 2018 saya melamar kembali ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai komisioner BNSP dan diberikan tanggung jawab sebagai penjamin mutu. Makanya judul saya adalah penjaminan mutu dan pengakuan profesi. Ibu Bapak yang saya hormati, kita tidak bisa terlepas ya dari disrupsi yang terjadi sekarang ini, di mana mungkin yang kita lakukan dahulu itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Jadi
Mari kita adaptif dan mari kita fleksibel dan mari kita membuka diri kita supaya bisa ya hidup dengan keadaan zaman yang penuh dengan dinamika ya. Di New Era, revolusi industri keempat yang merupakan sebuah silent revolution, ini ketua saya, ketua BNSP, Pak Kunjung Masehat mengatakan bahwa setiap individu harus benar-benar kompeten dan bersertifikat. Bahkan juga Pak Presiden Jokowi bilang bahwa sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi bukti pengakuan. Jadi kita garis bawahi ya, kita memang punya gelar, kita memang punya kecakapan-kecakapan yang kita kumpulkan selama masa hidup kita. Tetapi sertifikat kompetensi itu adalah pengakuannya bahwa kalau saya ngaku-ngaku saya seorang tour leader profesional, maka saya tidak bisa memberikan ijazah saya, tidak bisa, tapi saya harus kasih sertifikat kompetensi saya itu yang bisa menjadi nilai tambah buat saya dan dipercaya oleh user saya. Saya ingin sharing pada tanggal 4 November dengan LSPP 1 PPM, mereka bikin acara namanya Pojok Pintar. Di sini mereka punya satu paparan yang saya minta izin untuk saya ambil, yaitu Impact of Certification on Profitability. Jadi saya berharap nih teman-teman yang menyaksikan webinar pada pagi hari ini, itu melihat sertifikasi ini adalah satu, ini ada sebuah survei walaupun dilakukan di Amerika Serikat oleh para human resource, dia bilang bahwa hasil surveinya increase in employee engagement tuh tinggi, ya. Lalu increase in employee satisfaction dengan sertifikasi ya. Lalu ini yang menarik nih, increase in productivity. Jadi kalau kita punya sertifikat kompetensi, dijamin produktivitas. Kira-kira gitu ya Pak Teddy ya. Oke. Juga customer satisfaction, profitability, revenue, redundancies-nya jadi berkurang. Kemudian juga reduksi ya terkait dengan ongkos-ongkos rekrutmen. Karena kalau sekarang ini banyak sekali company-company yang akhirnya retraining karyawan-karyawan barunya mungkin melalui manajemen trainee dan it will cost a lot gitu ya. Nah, juga training-trainingnya jadi dikurangi dan juga mudah-mudahan dengan adanya riset ini teman-teman bisa melihat bahwa ini ilmiah sekali ya hasilnya, staff turnover-nya juga jadi rendah. Nah, mari kita lihat lingkungan strategis seluruh Indonesia. Itu yang namanya program sertifikasi kompetensi hampir di seluruh undang-undang regulasi yang ada di Indonesia ini tertera. Mulai dari tahun 2003 sampai terakhir tahun 2019. Ketenagakerjaan, pendidikan nasional, perikanan, keolahragaan, kepariwisataan, semuanya menuntut bahwa SDM-nya harus. Saya katakan sekali lagi ya, menuntut bahwa SDM-nya harus kompeten. Sistem industrinya pun mau nggak mau dia udah duluan kompeten, karena kalau dia enggak, si sistem ini dia tidak mengikuti norma-norma atau standar yang berlaku universal, bisa-bisa dia nggak dipakai jasanya, gitu kan. Nah, sekarang dia sudah punya sistem yang bagus, SOP dan sebagainya. Siapa yang ngerjain? Emang robot? Enggak, manusia. Apalagi di bidang kita ya, seperti jasa. Mungkin manufacturing udah diganti robot, tapi in terms of jasa itu masih manusia. Selain lingkungan di Indonesia, kita juga mesti lihat secara ASEAN. Jadi di dalam ASEAN ada sebuah dokumen namanya Master Plan on ASEAN Connectivity sampai dengan tahun 2025. Harapannya adalah seluruh negara-negara ASEAN ini no one left behind, ya. Nah, kalau Indonesia inginnya pengakuan itu tidak hanya di ASEAN, tapi the rest of the world. Jadi terima kasih Pak Teddy sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan dengan knowledge sharing ini teman-teman bisa termotivasi ya untuk ya let's think globally, tapi tetap act locally gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, BNSP sendiri adalah amanat dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana BNSP adalah otoritas yang ditugasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
Nah, untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di tahun 2004, PP-nya BNSP bilang dapat melisensi gitu ya. Tapi kalau di PP 10 yang menggantikan PP 23 itu kata dapat hilang, jadi BNSP melisensi. Jadi LSP Laundry ini, Ibu Bapak yang saya hormati, sudah dilisensi BNSP dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh BNSP. Jadi legal ya, legal. I just want to say that. Okay. Now, sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia muaranya adalah dengan penyelenggaraan sistem ini secara bagus, terjamin mutunya, prosedurnya dilaksanakan dan bahkan dilakukan terus-menerus continual improvement, maka diharapkan sertifikat yang diterbitkan itu benar-benar dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan pemegangnya itu benar-benar diakui profesionalismenya, kompeten, dan kompetitif. Oleh sebab itu, per 2019 kemarin, BNSP nambah satu penjaminan mutu lagi menggunakan prinsip-prinsip penerapan pedoman ASEAN, di mana di sini BNSP memperbaiki gap-gap yang ternyata setelah menggunakan good practices ini masih ada ruang untuk perbaikan dan mulai secara bertahap mensosialisasikannya kepada LSP untuk melakukan general check up juga. Jadi kita nggak diam loh ya, Ibu Bapak ya. Oh, udah ada sistem, udah ada regulasi. Enggak. Tetap kita jalankan, apalagi sekarang ini dengan adanya COVID, BNSP tidak menghentikan pelayanan. Ya udah nggak ada sertifikasi. Oh nggak gitu. Tapi BNSP membuat kebijakan-kebijakan bahwa LSP boleh melakukan yang namanya asesmen jarak jauh. Dengan catatan harus benar-benar mematuhi semua yang diatur oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Jadi kayak misalnya jaga jarak, harus sanitasi, harus mengurangi jumlah, itu semuanya dilakukan. Tentunya dengan verifikasi dari BNSP. So ini teman-teman seluruh Indonesia, jumlah LSP kami 1825 termasuk LSP Laundry yang pada hari ini mengundang kami. Terima kasih kepada LSP Laundry. Thank you so much. Ini kita jadi bisa sosialisasi ya. Dan untuk laundry ya, LSP ini satu-satunya loh yang punya skema untuk laundry. Nanti lebih banyak ya dijelasin. Dan ini sumber daya sertifikasi terkait dengan 1825 LSP tadi terdiri dari 1442 LSPP 1 pihak 1, itu berarti mulai dari sekolah. Kemudian LSPP 2 itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar yang punya jejaring-jejaring atau kementerian lembaga yang punya badan pengembangan SDM di dalamnya, mereka menjadi P2, dan P3 tentunya adalah yang didirikan oleh asosiasi industri maupun asosiasi profesi seperti LSP Laundry. Alhamdulillah di tahun 2020 BPS sudah menerbitkan sebuah buku klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI, dan LSP sudah punya rumah sekarang ada di kategori M743 halaman 486. Jadi kalau teman-teman nanti mau membuat atau mengurus LSP, sudah ada rumahnya. Notaris sudah nggak bingung lagi. Ini apaan sih gitu ya. Oke, jadi LSP Laundry saya lihat punya skema sertifikasi untuk teman-teman yang memang bergerak di industri ini, di bisnis ini, sehingga nanti akan menjelaskan skema-skemanya ya Pak Teddy, nanti tolong sampaikan ke Pak Rahmat dan juga Dr. Lia, kira-kira sertifikasi apa saja yang tersedia, kapan uji kompetensinya, dan mungkin sampai berapa harganya gitu ya. Saya minta nanti Bapak saja yang jelaskan. Nah,
Teman-temanku, ibu bapak yang saya hormati, seluruh yang menyaksikan webinar ini, mari kita ambil momentum tahun 2020 sampai dengan 2022 ini. Menteri Tenaga Kerja Indonesia adalah ketua ya Forum Menteri-Menteri Ketenagakerjaan ASEAN. Dan seluruh negara ASEAN mempromosikan SDM-nya, meningkatkan SDM-nya melalui suatu tema yaitu competitiveness, resilience, dan agile. Jadi bagaimana kita menghadapi era yang penuh dengan ketidakpastian ini adalah dengan semangat competitiveness, semangat resiliensi, dan semangat ketangkasan dan adaptif terhadap segala macam perubahan. Nggak usah ngeluh ya, jalanin aja. Nah, untuk mempromosikan ini, kami membuat semacam kerangka di mana kita perlu orang-orang yang kompeten. Nah, kompeten ini nanti bermuara kepada produktivitas. Untuk itu harus ada pengakuannya. Seperti apa bentuk pengakuannya? Yaitu sertifikat kompetensi tadi. Bagaimana dia bisa aware socially, kemudian juga menghadapi norma-norma baru, dia bisa adaptif dan dia responsif, ya. Dan ini pun juga nantinya akan berdampak kepada sekolah, di mana nanti sekolah-sekolah akan ngacu kepada skema yang ada di LSP Laundry untuk bisa merumuskan kurikulumnya supaya mereduksi yang tadi setelah sekolah masih harus training lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu memperkecil hal seperti itu. Sehingga selesai sekolah itu sudah langsung bisa tune in ya. Istilahnya sekarang tuh plug and play. Oke. Baik, kerangka penjaminan mutu dan rekognisi sertifikasi profesi yang Indonesia sekarang acu itu adalah berbasis ASEAN. Harapannya yaitu tadi ya, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita sudah ASEAN, berarti kurang lebih rest of the world gitu ya. Karena kita sudah punya pola-pola, kerangka, mekanisme yang benar-benar kita ikuti step by step sehingga mendukung mobilitas para profesi kita. Nggak cuma ASEAN tapi seluruh dunia. Alhamdulillah Indonesia adalah lead proponent dari pedoman ASEAN terkait dengan good practices dari quality assurance dan certification system. Ini adalah contoh aja bahwa dengan hasil-hasil Indonesia selama COVID ini kita nggak diem-diem aja loh ya. Kita sudah berhasil mendevelop satu tools di mana tools ini bisa memastikan quality assurance dari human resource dan uji cobanya adalah 3 negara, Indonesia, Malaysia, sama Filipina. Bahkan Pak Rahmat Sugianto ikut ya, ikut diaudit, dievaluasi waktu itu. Terutama karena beliau ahli sekali di bidang room attendant atau housekeeping. Ya. Bukan ahli Bu, tahu. Pokoknya kita udah membuktikan di ASEAN. So, ladies and gentlemen, ayo ikut gerbong BNSP kalau you want to go to the rest of the world. Karena harmonisasi nasional dan internasional itu adalah agenda dari saya, terutama sebagai koordinator penjaminan mutu, bahwa frame dunia ini, mau itu Uni Eropa kek, mau itu Indonesia, Australia kek, mau itu New Zealand, mau itu United Kingdom, we have the instrument and the tools. Oke? Okay? Dan kita punya SDM yang hebat. Orang Indonesia hebat-hebat. Cuma dia kurang, apa ya, suka minderan gitu. Jadi teman-teman nggak ada lagi minder-minder ya, langsung aja. Itu di akhir cerita saya. Kalau ini semua in place, standarisasi dan sertifikasi in place, diharapkan dapat menjamin sumber daya manusia yang memiliki skill dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi sekali lagi, selamat kepada LSP Laundry. Bersama itu unggul,
Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti atas paparannya mengenai BNSP sekilas dan juga mengenai aturan-aturannya. Mungkin sekarang kita kembali akan menyampaikan untuk para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan diketik pada kolom Q&A dengan cara ketik hashtag #Teti_pertanyaan_nama penanya. Disampaikan melalui kolom Q&A. Selanjutnya, setelah paparan Bu Teti, kita akan lanjut dulu ke narasumber kita yang ketiga, Bapak Rahmat Sugianto, untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat, tolong di unmute Pak. Ya, oke. Sudah. Ini baik. Ya, siap. Terima kasih Pak Teddy, Bu Teti. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan unit kompetensi ataupun kompetensi standar yang ada di bidang laundry rumah sakit. Oleh karena itu, mohon dari moderator untuk menayangkan presentasi saya yang pertama. Untuk itu kami persilahkan, di mana perlu saya sampaikan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi Laundry Indonesia pada saat ini sudah ada, tadi sudah disampaikan Ibu Teti, bahwa lembaga ini adalah satu lembaga di mana lembaga tersebut tugas salah satunya adalah sebagai kepanjangan daripada Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan sertifikasi tenaga kerja di bidang laundry. Laundry tidak hanya laundry hotel saja, tapi juga laundry yang terkait dengan laundry rumah sakit, kemudian terkait dengan laundry komersial, kemudian laundry hotel, dan laundry mungkin sekarang ini banyak sekali bermunculan ada laundry kiloan. Oleh karena itu, sebagaimana di awal dalam suatu istilahnya adanya suatu standar, tentu saja kalau kita mengenal di dunia kita di profesional ada standar kompetensi yang terkait dengan kompetensi ataupun keterampilan, di mana keterampilan ini tidak hanya keterampilan saja yang dinilai di dalam lembaga sertifikasi, yang kita nilai adalah terkait dengan seperti suatu standard operation procedure atau mungkin SOP, ya. Dari hal yang terkait dengan bidang tersebut, saya sampaikan bahwa dalam program-program dari pemerintah sendiri, peluang dan tantangan sertifikasi kompetensi di lingkungan laundry rumah sakit ini saat ini memang belum sebegitu kuat atau sebelum begitu familiar dengan adanya seperti standar seperti sertifikasi kompetensi atau kompetensi standar itu seperti apa, ya kan? Dan tentu saja ini akan menjadi salah satu tantangan bagi kita yang bekerja di bidang rumah sakit sendiri, yang dimana rumah sakit ini kita memiliki suatu kompetensi standar, di mana kompetensi standar inilah yang diimplementasikan akan adanya suatu standar secara nasional nantinya. Dan kita lihat bahwa dalam standar kompetensi ini kita mengetahui adanya suatu hal-hal yang terkait dengan
bagaimanakah rumah sakit itu standarnya itu seperti apa. Karena mungkin masing-masing rumah sakit memiliki standar yang disebut dengan standar enterprise sendiri atau standar yang berkait dengan adanya suatu standar perusahaan atau standar rumah sakit itu sendiri, itu yang kita sebut dengan enterprise standard. Bapak Ibu sekalian tentu mengetahui bahwa dari standar-standar inilah yang dijadikan sebagai acuan dari satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, itu menjadikan adanya suatu standar kompetensi yang mana standar kompetensi diakui oleh seluruh jajaran yang ada di lingkungan rumah sakit sendiri. Ya. Oleh karena itu, saya sampaikan, mungkin presentasinya bisa ditayangkan, Mbak, dari situ. Sudah, Pak Rahmat, sudah ditayangkan, Pak. Sudah keluar. Sudah keluar di sini, karena di sini belum kelihatan, sudah. Pak. Ya. Silakan lanjut, Pak Rahmat. Oke. Pertama kali adalah sebagaimana acuan dari pemerintah sendiri, di mana arahan dari Presiden kita dalam sidang Kabinet Paripurna dengan topik yang terkait bahwa Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang menjadi tekanan dan perhatian setiap kementerian yang ada, terutama untuk vocational school atau vocational training, politeknik, ataupun industrial sendiri. Di sini menyanangkan adanya tenaga-tenaga sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi. Ya, di sini. Dari sinilah kita mengenal adanya produk-produk tentu saja dari masing-masing industri, di mana sertifikat kompetensi ini adalah merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Nah, otoritas ini siapa? Otoritas ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang memiliki otoritas di dalam melaksanakan sertifikasi, di mana kepanjangan tangannya adalah yang disebut dengan lembaga sertifikasi profesi. Dan tentu saja lembaga sertifikasi profesi inilah yang sangatlah berperan, di mana yang melaksanakan sertifikasi kompetensi ini adalah para asesor atau expertise ataupun levelnya mungkin di atas supervisor ke atas yang memiliki skill kompetensi dan telah memiliki lisensi untuk melaksanakan suatu program sertifikasi. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya sertifikasi ini yang diuji, kita mengetahui yang diuji adalah bukan jabatannya, tetapi yang diuji adalah standar kompetensinya. Skema-skema sertifikasi yang dimiliki oleh lembaga sertifikasi, contoh adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Laundry Indonesia, memiliki skema sertifikasi satu adalah operator, ataupun yang kedua adalah supervisi atau supervisory level, yang ketiga adalah laundry administration, yang keempat adalah di situ ada asisten laundry manager, yang kelima laundry manager. Dari jabatan-jabatan inilah yang diujikannya atau di unit-unit kompetensi yang telah diakui oleh negara kita sendiri, yaitu sudah menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Sedangkan pada saat ini kita sedang menunggu untuk pelaksanaan daripada konvensi penerapan daripada standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang rumah sakit. Nah, dari sinilah kita nantinya akan mengetahui kira-kira posisinya ini ada di mana. Kenapa sih harus ada yang disebut dengan standar kompetensi? Karena yang diujikannya adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dari 4 pilar sistem pengembangan tenaga kerja berbasis kompetensi, yang pertama kita mengenal adanya standar kompetensi, mengenal adanya skema sertifikasi, di mana skema itu adalah skema yang terdiri dari beberapa skema, ada skema okupasi, ada skema
kualifikasi kerja. Kalau skema okupasi adalah skema yang berkaitan dengan jabatan. Dari jabatan inilah berapa unit kompetensi yang diimplementasikan dalam asesmennya atau pengujiannya. Kemudian, standar kompetensi ini biasanya diimplementasikan pada program pendidikan pelatihan berbasis kompetensi. Tentu saja, lembaga pendidikan inilah yang menerapkan adanya kompetensi-based training ataupun pelatihan berbasiskan kepada kompetensi tenaga kerja. Dan tentu saja dari lembaga pendidikan pelatihan ini yang terakreditasi kelulusannya ini boleh disertifikasi melalui suatu uji kompetensi. Tapi dari tenaga kerja yang berpengalaman sendiri, ya, di sini bisa dilaksanakan adanya suatu sertifikasi atau program sertifikasi yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana kepanjangan tangannya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi, kalau di Laundry adalah LSP yang kita singkat menjadi LSP Laundry Indonesia. Sehingga hasilnya mereka yang disertifikasi untuk bidang masing-masing ini dapatlah istilahnya memiliki sertifikat kompetensi yang terkait dengan jabatan tersebut. Sehingga rekognisi untuk penempatan tenaga kerja, rekognisi untuk penempatan daripada kerja untuk di luar negeri, ini memiliki suatu pengakuan atau rekognisi. Karena sekarang kita mengaku, mungkin, wah saya ahli laundry rumah sakit, tapi rekognisinya belum ada. Nah, saat inilah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini yang akan mengimplementasikan. Kemudian, keterpaduan sertifikasi kompetensi profesi, ya, next untuk ininya, ya. Dari pendidikan pelatihan sertifikasi kompetensi diregistrasi di BNSP, ya, untuk memastikan kesesuaian tujuan daripada penerapan wajib, di mana sekarang ini sudah merupakan suatu kewajiban dari registrasi, lisensi, personil, operasi daripada kompetensi sendiri. Dan kompetensi itu terdiri dari yang kita sampaikan tadi, tidak hanya skill-nya saja, tetapi di situ kemampuan tenaga kerja individu yang mencakup pada aspek skill, knowledge, dan attitude atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian, pengetahuan keterampilan dapat diidentifikasi bersamaan atau terpisah. Pengetahuan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan seseorang untuk diketahui dalam melakukan kinerja dalam pekerjaannya dengan cara yang benar dan efektif. Keterampilan mendeskripsikan pengetahuan pada situasi di mana pengetahuan dirubah menjadi hasil yang dibutuhkan di tempat kerja. Sikap kerja yang dideskripsikan sebagai alasan dibalik kebutuhan pengetahuan tertentu atau mengapa keterampilan dilakukan dengan cara tertentu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di situ, di mana seorang yang kompeten harus memiliki 3 ranah, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Dan, memenuhi terhadap 5 dimensi kompetensi yang terdiri dari task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan transfer skill atau tugas-tugas yang diberikan meliput terhadap tentu saja mampu mengelola, mampu memecahkan permasalahan, mampu mengikuti terhadap istilahnya peraturan atau undang-undang atau SOP, ya, mampu mentransfer skillnya di tempat yang berbeda. Nah, dari sinilah kita lihat bahwa ciri-ciri kalau kita bandingkan dengan adanya pelatihan berbasis kompetensi, contoh pelatihan berbasis kompetensi yang terkait dengan laundry, disinilah pelatihan berbasis kompetensi ini harus memiliki suatu standar yang disebut dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Memiliki skema sertifikasi, kemudian memiliki materi pembelajarannya yang berstandar kompetensi, dan tentu saja memiliki suatu lembaga sertifikasi yang mensertifikasi daripada kompetensi yang berdasarkan kepada jabatan-jabatan tadi atau berdasarkan pada leveling atau kualifikasinya. Nah, kemudian kalau kita lihat asesmen berbasis kompetensi, ini adalah suatu pelaksanaan asesmen atau pengumpulan bukti untuk menentukan apakah kemampuan seorang saat ini sesuai dengan standar kompetensinya atau bukan. Karena yang kita jadikan sebagai acuan pembanding
ataupun benchmarknya adalah standar kompetensi kerja. Baik standar kompetensi kerja yang sudah disahkan Kementerian Tenaga Kerja atau standar kompetensi khusus yang dimiliki oleh asosiasi profesi, yaitu mungkin asosiasi profesi laundry di Indonesia ini sendiri. Asesmen berbasis kinerja adalah proses pengumpulan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai kompetensinya atau belum. Sering dikabarkan sebagai proses direferensikan dengan kriteria karena melibatkan orang yang diakses berdasarkan kriteria tetap atau tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya seperti dinyatakan dalam unit kompetensi. Kita sebut standar kompetensi atau unit kompetensi inilah yang kita pergunakan sebagai acuan pembanding. Karena basis kompetensi adalah berbasiskan kepada kriteria, berdasarkan kepada bukti dengan hubungannya dengan standar kompetensi baik di industri ataupun serangkaian kriteria untuk menentukan kompetensi. Yang kedua berbasis bukti, proses membandingkan bukti kompetensi dengan suatu standar partisipatory di mana dalam pelaksanaan pengujian atau assessment ini kandidat, calon ataupun peserta diwajibkan untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan atau terlibat dalam proses pelaksanaan assessment. Kemudian kita lihat dalam pengumpulan bukti-bukti di mana berbasis kriteria, berbasis bukti atau partisipasi tadi, ya, di mana kita bisa melihat keputusannya tentang calon atau peserta tadi mencapai atau tidak kompetensinya. Jadi assessment berbasiskan kepada standar kompetensi atau standar kompetensi yang kita ujikan. Ya. Next, kita lihat di sini tentang standar kompetensi kerja. Ya. Pengertian sistem standar kompetensi nasional, ada unit kompetensi, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, okupasi nasional. Karena di sini standar kompetensi kerja adalah standar kompetensi yang disahkan. Kalau SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ini yang kita terapkan yang ada di Indonesia, yang sudah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sendiri. Sebagai pengertian, kompetensi adalah kemampuan kerja seseorang untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional yang dilandasi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap kerja. Standar kompetensi merupakan suatu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek skill, knowledge, dan attitude atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka SKKNI inilah yang kita jadikan sebagai acuan baku yang telah disepakati oleh stakeholder yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kalau sekarang ini bidangnya adalah bidang laundry, tentu saja yang kita ambil tentu saja ada bidang laundry sendiri. Ya. Sistem standar kompetensi kerja nasional Indonesia di sini memang kita lihat pengembangan standar, kemudian penerapan daripada standar sendiri, di mana penerapannya ini standar diberlakukan untuk lembaga pendidikan profesi atau dipergunakan dalam pelatihan berbasis kompetensi, dipergunakan untuk lisensi suatu lembaga sertifikasi, kemudian dipergunakan untuk sertifikasi kompetensi sebagai acuan pembanding pemberlakuan daripada standar kompetensi. Kemudian dalam harmonisasinya sekarang ini sudah adanya suatu kerjasama di mana dari pariwisata, dari kesehatan sendiri ini sudah mulai bekerjasama dengan ASEAN, yaitu yang disebut dengan Mutual Recognition Arrangement ataupun pengakuan daripada kompetensi-kompetensi dari negara-negara di seluruh ASEAN, sehingga nantinya akan terjadi atau timbul adanya nasional yang kompeten dan kompetitif di seluruh negara ASEAN sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang disertifikasi, kita sebut dengan sebutan orang tersebut direkomendasikan kompeten, yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat kompetensinya adalah dari lembaga sertifikasi profesi. Dan kompeten mencakup kemampuan di mana kemampuannya adalah meliputi terdapat dimensi kompetensi, mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan taraf keterampilannya, mampu mengorganisasikan tugas, mampu memecahkan permasalahan, mampu berperan secara aktif
aktif di dalam lingkungan sekitar atau environment, menerapkan pengetahuan dan keterampilannya pada situasi yang baru. Mungkin diujikannya adalah di suatu industri A, tapi diujikan di industri B. Maka dia mampu menerapkan pengetahuan sikapnya di tempat yang berbeda. Dan sebagai contoh, di sini ilustrasi dimensi kompetensi. Kalau kita lihat bahwa task, skill atau tugas utamanya, sebagai contoh orang mengemudi mobil, bisa maju, mundur, belok kiri dan kanan. Task management skill-nya mampu menyesuaikan kaca spion, menyediakan tempat duduk. Ini kalau di otomotif mobil ya kan. Tapi kalau di laundry pasti berbeda. Tugas utamanya apa? Sebagai seorang washer. Nah, sebagai seorang washer laundry, itu berapa kompetensi yang harus dia kelola. Mungkin di situ dia menyortir pakaian. Kemudian dia bisa juga menyortir linen. Bisa juga di situ dia melaksanakan pekerjaan yang lain, yaitu administrasi, mencatat. Dari beberapa kompetensi ini dia kelola, tapi bisa memecahkan permasalahan. Contingency management skill, kalau supir di situ mobil mogok tahu cara mengatasinya, ya kan? Tapi kalau di laundry sendiri, di situ kita mampu memecahkan permasalahan. Ini misalnya linennya terkena spotting dari misalnya dari blood atau dari darah. Cara mengatasinya bagaimana? Ini contingency management skill-nya. Job role environment skill-nya menerapkan terhadap standar-standar environment, keamanan, keselamatan kerja, SOP, dan transfer skill-nya, meskipun dia diuji di tempat laundry yang berbeda, dia mampu mengimplementasikannya. Inilah yang disebut dengan ilustrasi yang disebut dimensi kompetensi sebagai seorang pengemudi atau washer tadi. Dan tentu saja unit kompetensi yang saat ini mengacu kepada role model kompetensi standar, satuan terkecil dalam standar kompetensi kerja menguraikan elemen tugas dari tugas yang harus dikuasai seorang untuk dapat melaksanakan unit tersebut dengan hasil yang memuaskan. Dan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia ataupun levelingnya, penjenjangannya, kita lihat di sini ada jenjangnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kita lihat KKN ini adalah suatu kerangka kualifikasi penjenjangan kompetensi yang dapat disandingkan, disetarakan, diintegrasi antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja ataupun dari pengakuan kompetensi kerja para profesional sendiri, ya kan? Lalu kita dilihat di sini level 2 adalah level pelaksana. Level pelaksana apa? Mungkin pada level pelaksana sebagai seorang washer daripada rumah sakit ataupun dari hotel ataupun dari profesional pasti berbeda-beda, ya kan? Di rumah sakit sendiri, di hotel sendiri, di profesional sendiri, tapi levelnya tetap level sama, level 2 sebagai seorang washer. Nah, level 3 mungkin seniornya, level 4 mungkin supervisornya, supervisinya. Level 5 dan 6 mungkin levelnya adalah level kepala bagian. Nah, dari level-level inilah kesetaraannya meskipun dia hanya sebagai seorang lulusan SMA, tapi dengan pengalaman kerjanya, dia menduduki di level yang ke-6 dan mampu pada waktu disertifikasi bisa mendapatkan sertifikat kompetensi pada level 6, sehingga kesetaraannya di level 6 ini adalah sudah setara dengan D4 atau S1, karena di sini sudah sebagai seorang analisis atau seorang manajer. Nah, inilah leveling atau penjenjangan pada kualifikasi kerja nasional Indonesia. Kemasan kompetensi ataupun skema sertifikasi ini ada 3, tadi saya sampaikan. Di sini ada KKNI, Kualifikasi Nasional Indonesia. Ada okupasi, kemudian ada klaster. Kalau okupasi berdasarkan kepada jabatan, kalau berdasarkan kepada leveling. Mungkin levelnya sama, seorang level administrasi dengan level washer mungkin levelnya sama, tapi tugas atau kompetensinya berbeda. Kalau okupasi berdasarkan kepada jabatan, kalau klaster hanya sebagian daripada skema okupasi atau skema jabatan. Nah,
saat ini di Indonesia tadi sudah dijelaskan Bu Teti, ya, kita lihat adanya suatu lembaga di nasional di negara kita yang disebut dengan lembaga sertifikasi profesi. Tadi sudah dijelaskan ada LSP P1, P2, P3, kemudian di mana kepanjangan tangan daripada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan tentu saja dari ASEAN sendiri, tadi saya sampaikan adanya suatu pengakuan antar negara seluruh ASEAN yang disebut dengan harmonisasi sistem sertifikasi profesi nasional, yaitu di situ ada AQRF atau ASEAN Qualification Reference Framework ataupun yang disebut dengan skema sertifikasi secara ASEAN, di mana dalam ASEAN Guiding Principle sendiri ini sudah menjadi suatu acuan di mana dalam sistem sertifikasi kompetensi profesi ini sudah dilengkapi dengan ASEAN Standard. Pada saat ini yang sudah maju terlebih dahulu adalah bidang pariwisata. Tapi kita tetap mengacu kepada induk kita dari sebagai seorang labor, di mana di dalam ILO atau International Labour Organization. Jadi ini contoh kerangka kualifikasi QRF yang ASEAN Standard, di mana di sini ada ASEAN Mutual Recognition Arrangement, kemudian di sini ada Development of Qualification atau yang kita sebut dengan pengembangan daripada kualifikasi standar nasional atau National Qualification Framework sendiri atau skema kualifikasi negara kita di Indonesia ini, yaitu skema sertifikasi profesi kompetensi di negara kita. Kemudian ada QRF atau harmonisasi antara ASEAN Qualification Reference Framework dengan National Qualification Framework ini sendiri. Jadi inilah sedikit tentang hal-hal terkait dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, di mana internalisasi penerapan standar kompetensi pada industri lembaga pendidikan pelatihan dan sertifikasi. Kita lihat pada industri, judul SOP adalah suatu judul standar kompetensi. Pada ruang lingkup SOP di situ ada deskripsi unit, langkah utama adalah elemen, instruksi kerja adalah kriteria unjuk kerja, spesifikasi sesuai konteks, quality assurance adalah batasan variabel dan panduan penilaian. Sehingga standar kompetensi kerja nasional Indonesia inilah suatu standar yang diimplementasikan di Indonesia yang sudah diakui oleh seluruh jajaran di baik stakeholder ataupun profesional di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau SKK ini masih belum dikonvensikan ataupun masih merupakan dari suatu industri, itu yang disebut dengan standar kompetensi khusus. Masih ada lagi standar kompetensi kerja internasional, karena kadang-kadang kita ambil atau adopt standar kompetensi dari nasional standar. Penerapan di pendidikan, di sini ada perbedaannya. Judul materi pembelajaran atau ruang lingkup materi pembelajaran, di situ ada pada penerapan pada bidang pendidikan yang dikaitkan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau standar kompetensi khusus. Kalau untuk sertifikasi kompetensi, di sini kita lihat perbedaannya adalah judul sertifikasi, ruang lingkup, elemen, kriteria pencapaian kompetensinya, kemudian konteks assessment dan panduan assessment-nya. Jadi inilah sedikit yang terkait dengan kompetensi standar yang ada di lingkungan kita semuanya. Saya kira ini yang saya sampaikan, sedikit kita sharing tentang standar kompetensi kerja yang terkait dengan standar kompetensi yang sekarang ini masih SKK atau standar kompetensi khusus untuk rumah sakit. Mudah-mudahan dalam waktu dekat standar kompetensi khusus ini bisa diimplementasikan menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia sehingga dapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Terima kasih Pak Rahmat atas paparannya, atas informasinya kepada kita pada pagi hari ini. Kembali saya ingatkan kepada para peserta, jika ada pertanyaan
silakan diketik pada kolom Q&A dengan cara ketik hashtag Rahmat_pertanyaan _nama penanya. Sebelumnya saya juga mau melaporkan telah bergabung bersama kita Ibu Dr. Lia. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, selamat siang ini. Mohon maaf saya agak terlambat karena tadi kebetulan melayat ada sahabat saya meninggal karena COVID. Aduh, kasihan sekali. Mudah-mudahan ya. Ya, turut berduka, Bu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Lia. Di tengah kesibukan Ibu menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Tentunya Ibu sebagai Sekjen Persi, kesibukannya tinggi sekali ya Bu, apalagi di masa COVID, di masa pandemi ini. Dan Ibu masih tidak bosan-bosannya masih berkenan untuk bergabung, menyampaikan sesuatu kepada para pelaku industri, khususnya industri laundry rumah sakit. Tadi juga sebelum acara dimulai, kita sudah izin untuk memperkenalkan Ibu kepada para peserta. Tadi kami sudah membacakan. Dan untuk mempersingkat waktu, Bu Dr. Lia, mungkin saya persilakan Ibu Dokter untuk menyampaikan paparannya. Waktu kami persilakan Bu Dr. Lia selama 20 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Teddy. Selamat siang Bu Teti, selamat siang Pak Rahmat Sugianto. Maaf ini saya terlambat. Saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal, tetapi saya bersyukur juga nih mendengarkan sesudah Pak Rahmat Sugianto memaparkan. Jadi paling tidak sudah mulai memahami seperti apa yang direncanakan. Ini mungkin bisa dari panitia bisa memaparkan, bisa menyampaikan PowerPoint saya, ataukah dari saya atau dari panitia? Sebentar Bu, Ya. sebentar dibantu tim teknis, silakan. Ya. Atau dari saya atau terserah, kalau dari sana bisa monggo. Jadi sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman, terutama teman-teman dari laundry ini sangat komitmen ya terhadap mutu laundry rumah sakit. Nah sebenarnya kalau saya jujur Bu Teti, bukan hanya laundry Bu yang kita butuhkan untuk kompetensinya, tetapi banyak sekali apa kompetensi yang dibutuhkan yang memang kalau memang bisa tersertifikasi rumah sakit akan sangat terbantu. Oke. Nah, jadi ini adalah laundry ini adalah salah satu yang rasanya memang sudah saatnya ya mendapatkan perhatian khusus. Karena apa? Karena laundry pada umumnya itu kan banyak orang menganggap bahwa pekerjaan mencuci atau laundry ini adalah pekerjaan sederhana. Mereka tidak tahu bahwa saat ini laundry itu pekerjaan yang menggunakan sumber daya yang nilainya besar sekali. Jadi kalau kita punya laundry sendiri di rumah sakit, sumber daya atau misalnya fasilitas yang digunakan itu sebetulnya sangat canggih begitu. Ya tidak sama seperti yang anggapan orang masa lalu gitu bahwa hanya sekedar mencuci saja. Jadi mungkin di sini kami ingin menyampaikan sedikit saja harapan-harapan dari rumah sakit sebetulnya seperti apa yang kami inginkan terutama untuk masalah laundry. Slide. Jadi sudah keluar Bu slide-nya, silakan Bu Dokter ya. Ya, jadi ini yang pertama yang ada beberapa literatur yang menyampaikan bahwa sebetulnya di laundry pun kita membutuhkan sebuah quality control, ya sebuah quality control atau sebuah proses di mana hasil yang akan didapat oleh kami, oleh user adalah sebuah produk bermutu. Nah, beberapa penelitian atau mereka menyampaikan bahwa ternyata pada saat ini ada 3 hal yang sangat penting yang harus diperhatikan pada proses sebuah laundry di rumah sakit. Yaitu yang saya kasih garis merah di sini. Satu adalah masalah peralatan, masalah equipment. Kemudian adalah masalah sumber daya. Dan ketiga adalah masalah proses atau yang saya anggap ini adalah sebagai manajemen mutu atau manajemen proses di dalam sebuah rangkaian di laundry rumah sakit. Nah, jadi ini yang ingin kami angkat adalah bagaimana ternyata manusia atau sumber daya ini sangat berperan di dalam menghasilkan sebuah mutu yang baik.
Jadi ini memang sudah bisa dibuktikan dari berbagai penelitian. Oke, slide. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, slide berikut. Ini mohon maaf agak rame karena saya di luar ini. Mudah-mudahan. Nah, jadi bagaimana sih hasil laundry yang bermutu? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa satu manajemennya, kedua fasilitasnya, dan ketiga tadi SDM. Nah, manajemen itu memang berkembang terus, ya, tidak statis. Ya, jadi semua itu selalu mengacu, akhirnya ujung-ujungnya adalah apakah manajemen itu mengerti sistem mutu. Ya, bagaimana budaya mutu itu sudah dilakukan belum pada sebuah rumah sakit. Nah, bersyukurnya bahwa saat ini kita sudah ada pemantauan dari Komite Akreditasi Rumah Sakit. Sudah ada mutu yang distandarkan untuk secara nasional. Dan bahkan ada juga yang mengambil standar mutu internasional. Ya, berbagai sekarang banyak yang dicoba oleh teman-teman di rumah sakit, ya. Nah, tetapi bagaimana mengenai SDM? Nah, bagi dokter, bagi perawat, ya, bagi tenaga kesehatan yang memang sudah lama, sudah lebih dahulu mereka mempelajari tentang kompetensi, ini sudah mulai ada, ya. Dan sekarang ini juga Persi juga mengembangkan bagaimana sih misalnya SDM itu perlu kita pilah antara nakes dan bukan nakes, dan kemudian yang supporting ini pun bagaimana caranya agar mereka juga bisa kita lakukan penilaian tentang kompetensinya. Tapi kan tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Kompetensi itu banyak yang tumpang tindih. Ya, banyak tumpang tindih. Atau ada bahkan yang sampai misalnya contohlah kami di laundry. Kami kalau misalnya mencari tenaga, kami nggak punya patokan. Harusnya seperti apa sih tenaga laundry yang kita butuhkan? Apakah seseorang yang berbadan tegap? Apakah seseorang yang tahu kebersihan? Apakah seseorang yang memahami mengenai laundry, ataukah seseorang yang baru, ya, kemudian kita latih sehingga mereka mengerti mengenai kompetensi gitu. Jadi ini sendiri belum ada tuh syarat kompetensinya. Lain dengan perawat. Kalau perawat kan sudah ada aturannya, tetapi kalau seperti yang laundry ini terus terang saja terjun bebas kami. Kadang-kadang mereka memang pernah bekerja di tempat lain, tapi kan tidak semua seperti itu. Jadi memang artinya kami dari rumah sakit sendiri yang akhirnya harus memoles tenaga-tenaga tersebut, ya. Nah, belum lagi tentang fasilitas, ya, fasilitas juga tentu berbagai standar laundry sekarang sudah makin canggih nih, nggak kayak dulu lagi, ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sini nih, bayangin ini bisa satu rumah sakit sendiri nih kalau kita lihat, ya. Mungkin makanya kenapa akhirnya rumah sakit banyak yang kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, jadi artinya pihak luar yang mengerti mengenai laundry rumah sakit. Apakah tidak bermasalah? Bermasalah juga, Bu. Kita baru saja nih di rumah sakit kami memutuskan hubungan kerja dengan satu pihak perusahaan laundry. Karena apa? Ternyata waktu kita datangi, mereka sama sekali tidak mengerti mutu. Ya, bagaimana kita menghindarkan supaya tidak terjadi infeksi, tetapi malah mereka hanya sekedar mencuci saja. Ini kejadian yang akhirnya kami putuskan sehingga kami mengalihkan kepada laundry tempat lain. Nah, itu yang menyebabkan kami memang butuh sekali nih aturan-aturan ini. Next slide. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, sebetulnya ternyata manajemen dari laundry ini tidak sederhana, ya, tidak sederhana. Bukan hanya sekedar mencuci, tetapi bagaimana kita bisa memberikan, ya, bisa memberikan barang-barang yang bersih dan tidak infeksi kepada klien kita, kepada pasien, kepada perawat, kepada dokter, sehingga nanti mereka akan bisa melakukan pekerjaannya dengan ketentuan yang aman, ya, apalagi musim COVID seperti ini, ya. Benar-benar kita harus safe, ya. Slide. Jadi artinya yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bahwa seorang yang bekerja di laundry harus mengenal atau mengetahui bagaimana manajemen laundry yang baik. Nah, kita bacaan yang ada sekarang ini memang adalah akreditasi standar yang kita baca dari HLAC yang ada, ya. Ini yang satu-satunya yang biasanya kita baca. Selain ada mungkin aturan-aturan dari profesi laundry yang ada di Indonesia. Yang terakhir ini tahun 2016 kita slide, dan ini adalah akreditasi standar akreditasi yang ada pada saat ini. Oke, slide. Jadi artinya kita ya bersama-sama lah dengan organisasi profesi menerjemahkan arti dari akreditasi ini. Mereka menyatakan bahwa ada quality control, ada quality assurance, ya, kemudian bagaimana monitoring prosesnya, sehingga linen itu bukan hanya sekedar bersih saja, tapi kalau bisa memang juga bebas infeksi. Ya, slide.
Dan ini harus berkesinambungan tentunya, tidak bisa hanya sesekali saja. Jadi di sana disampaikan bahwa di dalam standar tersebut bahwa akreditasi ini sebenarnya voluntary, ya akreditasi ini voluntary. Dan kemudian saya coba baca nih, apakah ada nih komponen SDM di dalamnya? Ternyata memang ada, tetapi sangat minimal. Ya, jadi kita nggak tahu nanti apakah ke depan nanti akan ada voluntary ini diikuti dengan mengenai SDM-nya sendiri. Slide. Slide. Nah, ini jadi kalau yang saya coba baca ya, dan juga saya tadi sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, memang secara singkatnya adalah SDM yang dibutuhkan adalah satu, dia mengerti mengenai ilmu laundry-nya. Artinya dia knowledgeable-nya mampu untuk memahami apa yang dia kerjakan. Artinya tentu akan ada pembelajaran rutin. Ini adalah tugas profesi untuk bagaimana caranya secara rutin, secara up to date mereka memahami mengenai apa yang mereka harus kerjakan. Kedua, skill-nya. Jadi bukan hanya pembelajaran secara lisan saja, tetapi mereka harus dilatih tentunya. Ya, ada workshop, ada kegiatan yang dia melihat sendiri secara nyata. Kadangkala laundry itu tidak mengerti satu sama lain karena mereka nggak pernah lihat seperti apa sih laundry ideal. Ya, jadi mereka perlu ada pelatihan atau kalau perlu dia melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana laundry yang baik. Kemudian satu lagi adalah attitude. Ya, sikap ini, perilaku ini tidak bisa lepas. Artinya sebagaimana orang yang bekerja di dalam satu manufacture atau sebuah industri atau sebuah rumah sakit, mereka harus memahami bahwa untuk rumah sakit orang harus paham patient safety, bahwa harus aman untuk pasien, untuk pekerja, dan untuk pengunjung. Serta dia mengerti bagaimana mencegah infeksi. Karena saat ini, apalagi dalam era COVID ini, pencegahan infeksi adalah menjadi satu hal yang mutlak penting. Orang-orang sekarang takut ya. Mungkin Bu Teti atau Pak Rahmat kalau ke rumah sakit, berani nggak nih sekarang? Pasti mikir 2-3 kali ya. Kalau nggak penting-penting amat, nggak perlu lah ke sana gitu. Nah, bagaimana kami atau pasien-pasien yang memang harus ke rumah sakit? Nah, kita mesti dijamin bagaimana security-nya. Sekarang kami di rumah sakit semua menggunakan baju kerja, Bu. Ya, jadi kami datang menggunakan baju rumah, kita diganti bajunya, kemudian menggunakan baju rumah sakit. Kita bekerja di rumah sakit, setelah itu bajunya akan dilepas dan akan dilakukan pencucian oleh laundry. Untuk besoknya berikutnya seperti itu lagi. Nah, bayangkan artinya kami bekerja tergantung dari hasil karya teman-teman di laundry. Ya, baik itu laundry rumah sakit atau laundry di luar rumah sakit. Nah, bayangkan kita kemarin sempat mendapatkan baju yang tidak disetrika, ya, kemudian baju yang masih setengah dingin, itu bagaimana ceritanya? Gimana kita dokter mau bekerja dengan baik kalau kita was-was, baju yang kita pakai ini aman nggak gitu? Ini kejadian betul, Bu. Dan ini akhirnya kami memutuskan hubungan kerja dengan pihak laundry yang sebelumnya kami kerjasama. Slide. Jadi artinya bukan hanya sekedar prosesnya saja tentu. Jadi ini banyak sekali sebenarnya aturan-aturan bahwa bagaimana kalau bekerja di COVID itu sudah banyak aturan-aturan di luar negeri yang sebetulnya mampu yang bisa kita terjemahkan, yang bisa kita jadikan standar di Indonesia. Cuma sayangnya ini belum terbuat, belum baku begitu ya, belum secara resmi dengan kop yang bagus. Kalau menurut saya ini harusnya kita publikasikan gitu ya syarat-syarat seperti ini. Slide. Nah, yang lain lagi adalah tentu infection prevention and healthcare laundry. Nah, ini penting sekali. Jadi laundry kita kan memang banyak, ada laundry hotel atau laundry lain, tetapi kalau rumah sakit ini ada yang kita sebut sebagai infection prevention and healthcare laundry. Nah, ini seperti apa? Mudah-mudahan organisasi profesi di Indonesia yang nanti juga mungkin banyak nanti akan sharing di sini akan bisa menerbitkan ini, ya. Kita berharap seperti itu. Slide. Jadi rumah sakit sangat menanti-nanti nih kalau ada sertifikasi dan sebagainya. Bagaimana sih sebetulnya syarat kompetensi ya? Jadi syarat kompetensi yang menurut saya tahu ya, tapi mungkin juga nanti Bu Teti atau Pak Rahmat lebih paham lagi, seharusnya ada kelompok atau peer group. Ya, jadi peer group ini harus dibentuk dengan lebih profesional. Artinya memang benar-benar peer group ini adalah pelaku dari laundry yang dilakukan di rumah sakit. Ada materi yang terstandar. Kalau bisa mengacu pada panduan nasional dan internasional, ada mitra bestari, artinya ada ahlinya, sehingga kita juga bisa mengundang mereka-mereka yang ahli itu seperti apa. Ada penilai, jadi nanti kalau sertifikasi tentu kita berharap penilai ini independen, dilakukan pada periode tertentu, jadi jangan berlaku seumur hidup ya Bu ya. Ini kan ada masanya gitu, kalau enggak ketinggalan zaman dia. Dan kemudian satu lagi yang penting adalah ada legalitas. Nah, kemudian kalau kita udah tahu tadi ada bahwa kita di Indonesia alhamdulillah sudah ada ya
legalitas yang bisa menaungi ini, tinggal nyambunginnya seperti apa, ya Persi sangat mendukung hal ini. Dan tentu setelah itu kita harus ada kesepakatan antar user, antar organisasi profesi, sehingga benar-benar nanti sertifikasi ini bisa dimanfaatkan oleh penggunanya atau oleh orang-orang yang memang akan menggunakan jasa dari laundry ini. Slide. Nah, jadi saya mungkin nggak panjang-panjang, jadi saya inginnya SDM laundry itu mudah-mudahan mengerti kualifikasinya, mengerti tanggung jawab umumnya sebagai petugas laundry, ya termasuk di dalamnya pembagian tugas, perilaku. Saat ini kita nggak punya nih, ada pendidikan khusus kah gitu, misalnya apakah dia harus lulusan SMA atau D3 atau apa, kami juga memang saat ini sih tidak berlakukan seperti itu, karena tadinya kami berpikir skill itu lebih penting ya, tapi tentu dua-duanya nanti jadi penting. Kemudian dia mengerti health dan hygiene juga dia sendiri ya, dia harus sehat tentunya, dan dia bisa mengerti bahwa employee safety ini juga perlu diperhatikan juga oleh pihak rumah sakit. Dia mengerti mengenai PPE ya, personal protective equipment atau APD, bagaimana penggunaan seragamnya. Kemudian ada nanti dia memahami mengenai occupational safety dan health element apa yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja laundry, dan dia harus mengikuti training dan education program. Itu kira-kira ya, saya nggak tahu, mungkin harusnya ada lagi yang lebih detail, tapi saya pikir kalau kami sebagai manajemen rumah sakit ini pun sudah cukup lah gitu ya, sebagai standar yang kompetensi yang dasar. Slide. Satu lagi mungkin mengerti mengenai operasional alat ya, itu nanti mungkin akan ditambahkan lagi. Nah, jadi perspektif laundry rumah sakit itu adalah laundry dilaksanakan dengan hasil yang bermutu baik, tidak menyebabkan infeksi baik untuk pasien dan staf, dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan bertanggung jawab, memahami keamanan kerja, pencegahan infeksi, patient safety secara umum, dan satu lagi ya, ini titipan juga nih, sertifikasi kompetensi kalau bisa tanpa beban biaya yang besar. Karena nanti jadi repot nih kalau tiba-tiba rumah sakit harus membiayai dalam jumlah yang tadinya tidak kami anggarkan begitu ya. Kami nggak tahu nih apakah ini beban rumah sakit atau beban individu nantinya. Dan satu lagi kalau memang akan diterapkan, hendaknya ada masa antara atau juga untuk pelaksanaan secara nasional. Mungkin bertahap atau apa yang mudah-mudahan kita bisa lama-lama menjadi nasional. Slide. Jadi saya rasa mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Artinya dari perspektif kami rumah sakit sebagai pengguna jasa laundry ini sangat berharap besar dengan adanya sertifikasi kompetensi untuk petugas laundry. Tapi mudah-mudahan kita bisa membicarakan dulu ya lebih awal, mungkin kita tata lagi, kemudian juga dengan organisasi profesi. Persi bersedia mendukung, dan 2.913 Bu Teti, Pak Teddy, ada Pak Rahmat juga 2.913 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan ini sudah menanti-nanti kalau memang ada seperti apa, kalau memang belum, bagaimana cara melatihnya agar mereka menjadi kompeten dan tersertifikat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan berkenan, dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Lia atas paparannya. Di sini kalau boleh sedikit saya sampaikan, tadi kita dengarkan dari paparan Dr. Lia bahwa ada tantangan yang diberikan oleh Persi kepada BNSP maupun kepada LSP Laundry Indonesia untuk bisa memenuhi harapan, dan pertanyaan berikutnya adalah dapatkah kita segera menangkap atau antisipasi tantangan yang diminta oleh pihak Persi. Semoga harapan Persi ke depan, apalagi di masa pandemi ini yang tadi Dr. Lia sampaikan bahwa hal ini tentunya menjadi hal yang mengkhawatirkan bukan hanya bagi para dokter kita yang ada di garda terdepan dan para tenaga medis lainnya, tapi juga pasien yang ada di rumah sakit tersebut tentunya membutuhkan laundry yang baik, laundry yang higienis untuk bisa memenuhi harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Lia atas masukannya, atas harapan Ibu, atas paparannya. Kembali saya sampaikan kepada para peserta, jika ada pertanyaan silakan diketik pada kolom Q&A dengan cara ketik hashtag Dr. Lia _ pertanyaan _ nama penanya.
karena Dr. Lia adalah narasumber kita yang ketiga atau yang terakhir, maka berikutnya kita akan masuk kepada sesi Q&A. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita atas kebersamaannya sampai saat ini dengan kita semua. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus kepada para narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Oke, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Silakan mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A, bukan pada kolom chat atau via WhatsApp. Dengan cara ketik hashtag narasumber underscore pertanyaan yang diajukan underscore nama penanya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kita akan mengambil pertanyaan secara acak. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi kita harus memilih, harus memilah. Mohon perkenan para narasumber untuk nanti berkenan untuk menjawab. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Teti dari Pak Udarto. Ini kalau nggak salah Pak Udarto Pilar ya, ya. Bagaimana hubungan sertifikasi SDM laundry yang dikeluarkan BSN terhadap PPSDM Kemenkes? Terima kasih pertanyaannya Pak Udarto. Langsung jawab Pak Teddy. Silakan Bu, silakan. Oh baik. Terima kasih. Bu Lia, salam buat Gia ya. Saya pun SMA-nya. Oh gitu ternyata. Oh, dunia sempit ya. Tadi Dunia WA-WA-an. Iya, dia lagi di Palembang. Terima kasih loh. Iya, sama-sama. Bu Lia, ini kan kita bicara manajemen kompetensinya SDM sebenarnya. Jadi apa yang ditanyakan Pak Udarto ini, Pak Udarto, jadi SDM itu kan punya proses kerja ya. Nah, proses-proses kerja ini, itu yang tadi disampaikan Pak Rahmat Sugianto tuh harus ada standarisasi knowledge, skill, attitude-nya. Jadi apa yang BNSP lakukan adalah melaksanakan asesmen atau uji kompetensi terhadap si SDM di laundry melalui LSP Laundry ya. Apakah di proses-proses tadi itu knowledge-nya, skill-nya, dan attitude kerjanya itu telah memenuhi persyaratan. Jadi sertifikat yang dikeluarkan adalah sertifikat kompetensi kerja, Bapak. Dan ini bisa melengkapi pemenuhan untuk mutu yang memang dipersyaratkan. Jadi kita saling komplementer, Pak. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Udarto, jawaban dari Bu Teti dapat menjawab pertanyaan Bapak. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Juga ditujukan kepada Ibu Teti dari Ibu Sri Mulyani dari Rumah Sakit PKU Solo. Apa syarat pengajuan sertifikasi laundry rumah sakit? Minimal berapa orang dalam instansi untuk mengajukan sertifikasi tersebut? Semangat. Hebat. Silakan. Bu Lia, berarti promosi kita berhasil, Bu. Silakan Bu Teti. Nanti harus Pak Rahmat yang berbicara terkait dengan berapa orang minimal ya untuk disertifikasi, karena BNSP sudah melisensi LSP Laundry dan mendelegasikan tugas untuk melaksanakan sertifikasi ini. Jadi pada dasarnya kalau sekarang dalam rangka COVID ini, Bu Sri, sertifikasi di kami ini menyesuaikan dengan aturan COVID ya. Jadi kalau yang tadinya
offline atau istilahnya secara fisik ya kita lakukan. Mungkin beberapa LSP sudah kami beri kebijakan untuk bisa melakukannya secara online. Tapi ada beberapa yang minta kepada kami selain online juga bisa offline. Jadi hybrid system boleh. Yang penting nggak boleh melanggar aturan main yang sudah diregulasiin di daerah setempat terkait dengan persyaratan untuk COVID. Jadi intinya itu. Jadi monggo aja Pak Rahmat Sugianto yang mesti jawab ini. Apa saja Silakan, persyaratannya? Monggo. Terima kasih. Ya. Kalau ada yang mau ditambahkan, Pak Rahmat silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Teti, Pak Teddy. Lembaga Sertifikasi Profesi Laundry Indonesia memang sudah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Sudah memiliki skema-skema yang terkait dengan skema sertifikasi, baik skema jabatan ataupun klaster sesuai dengan permintaan. Karena LSP tadi disampaikan Bu Teti bahwa LSP punya beberapa istilahnya pihak pertama, 2 atau 3. Lembaga Sertifikasi Profesi Laundry Indonesia ini adalah LSP pihak ketiga, di mana mensertifikasi boleh profesional, boleh mensertifikasi dari kelulusan pendidikan ataupun dari lembaga pendidikan kejuruan ataupun dari seluruh profesional yang terkait dengan skema-skema yang ada di dalamnya. Skema seperti saya sampaikan adalah dari operator ada sendiri, kemudian ada laundry, contoh adalah laundry washer atau laundry worker, kemudian ada supervisor, kemudian ada administration dari laundry, kemudian ada asisten dan manajer laundry sendiri. Nah, dari skema-skema inilah kira-kira berapa yang bisa disertifikasi. Tapi kalau misalnya kita hanya mensertifikasi hanya 1 orang, kan nggak mungkin kita datang ke Solo ya Bu ya. Itu berat di ongkos katanya. Kalau bisa ya paling tidak ada 2 berita acara 20 kalau jaraknya jauh. Tapi kalau misalnya Kementerian Kesehatan memiliki suatu program untuk sertifikasi memberikan subsidi seperti Kementerian Pariwisata, misalnya di Solo dapat bagian 50 orang, Ibu mau ngirim berapa aja juga boleh. Nah, inilah yang kita implementasikan karena itu kan subsidi. Tapi kalau secara mandiri biasanya memang ada minimalnya. Paling tidak kalau Ibu membiayai istilahnya transportasi dari asesor 2 orang asesor, hanya menguji 2 orang kan terlalu berat di ongkos. Maka lebih baik paling tidak ada kira-kira 20 orang lah bisa kita laksanakan, tapi tentu saja biaya-biaya tersebut adalah sesuai dengan standar daripada pembiayaan dalam pelaksanaan sertifikasi dari lembaga kita sendiri. Jadi itu yang saya tambahkan. Kalau akan melaksanakan boleh langsung nanti bisa disertifikasi menggunakan standar yang sudah ada, skema yang sudah ada, dan tentu saja sertifikatnya adalah keluarnya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Gambar Garuda ya Bu Teti ya, karena yang ngasih Bu Teti ini diregisternya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi isinya lembaga pemerintah yang mengeluarkan, bukan dari individu, bukan dari swasta yang mengeluarkan, hanya yang melaksanakan kepanjangan tangannya adalah para lembaga sertifikasi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat atas tambahan jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan kedua. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Sekarang ditujukan kepada, kalau nggak salah kita masih ada satu lagi, Bu Teti, ada pertanyaan untuk Ibu. Mohon tim tenis menampilkan. Ya sudah Pak, aku udah baca. Jadi bagaimana langkah apa ya untuk mengusulkan sertifikasi? Ya, Ibu jadi ajukan rencana berapa
SDM yang mau disertifikasi untuk jenjang dan okupasi apa saja, nanti langsung berkoordinasi dengan LSP Laundry. Monggo. Karena yang punya skema sertifikasi yang sudah dilisensi BNSP adalah LSP Laundry, dan Ibu Bapak yang ingin tahu bisa lihat di websitenya BNSP. Jadi ada skema-skema apa saja. Yang tadi saya jelaskan adalah pembiayaan dan sebagainya itu di-manage oleh LSP. Nah, tambahan saya adalah BNSP memberi bantuan namanya program PSKK. Itu semacam subsidi juga kepada LSP-LSP untuk bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi. Sehingga Bu Lia, kita memang saat sekarang ini banyak bantu Bu untuk menggelontorkan sejumlah dana supaya sertifikasi ini bisa terjangkau Bu. Dan yang penting ini menjadi budaya Bu Lia. Kita pengen bahwa orang-orang tuh nyaman. Waktu mereka di assessment itu bukan ujian loh Bu Lia, bukan. Tapi untuk mengumpulkan bukti-bukti kemampuan mereka. Dan kalau memang masih ada yang kurang, itu nanti asesornya kasih tahu di unjuk kerja mana. Sehingga yang Bu Lia tadi sampaikan ya, kok bajunya dokter masih demek, itu nggak kejadian Bu, itu nggak kejadian. Kok cara handlingnya tidak proper gitu ya, pakai kimianya salah. Nah, hal-hal kayak gini Bu, itu yang disertifikasi. Jadi very detail Bu. Terima kasih Bu Rini Trianingsih. Iya. Pak Teddy nggak ada suara ya? Pak Teddy nggak ada suaranya, Pak. Nggak kedengeran. Belum kedengeran. Baik, untuk selanjutnya Nggak kedengeran suaranya. Kayaknya Bu Teti mesti baca sendiri pertanyaan. untuk selanjutnya yaitu pertanyaan untuk Bapak Rahmat. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat sertifikasi kompetensi untuk profesional laundry rumah sakit? Suara menggema bisa diulang lagi. Suaranya menggema bisa diulang lagi.
Oke, baik. Bagaimana kalau kita akan mengajukan istilahnya membuat sertifikasi atau minta disertifikasi dari laundry rumah sakit, bisa mengajukan istilahnya permohonan untuk disertifikasi. Nah, kira-kira jabatannya apa saja, kemudian atau bidangnya itu apa saja, misalnya laundry rumah sakit untuk jabatan apa saja. Mungkin jabatannya dari awal mungkin ada yang dari worker, seperti tempo hari dari laundry rumah sakit Dr. Cipto itu melaksanakan dari basic sampai dengan istilahnya manajernya. Nah, dari sini itu ada memang nanti diberikan yang disebut dengan permohonan assessment. Di situ ada persyaratan dasarnya. Nah, persyaratan dasar inilah yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya nanti minta disertifikasi untuk bidang level 2 atau pelaksana atau worker atau supervisor atau mungkin manajer sendiri, nanti di situ akan diberikan masukan kira-kira persyaratan dasarnya itu apa yang harus dipenuhi. Karena kalau persyaratan dasar tidak terpenuhi, tentu saja tidak bisa diberikan istilahnya kesempatan untuk di assessment dilanjutkan. Seperti contoh mungkin dari worker sendiri, mungkin minimalnya di situ ada di dalam persyaratan dasarnya dari skema sertifikasi dari LSP sendiri itu ada minimalnya lulusan SMA mungkin atau lulusan SMP, ya kan. Yang kedua, mungkin di situ ada persyaratan dasarnya adalah minimal bekerja sudah 1 tahun di bidang laundry rumah sakit tersebut, ya. Kemudian di situ ada mungkin persyaratan dasar yang lain seperti ijazah ataupun keterangan yang terkait dengan pendidikan. Kemudian jelas KTP harus, karena nanti Bu Teti marah kalau nggak ada KTP-nya karena tidak diregister di BNSP nantinya. Ini ya kan. Kemudian foto itu juga harus disertakan karena sebagai bukti yang bersangkutan itulah yang disertifikasi sesuai dengan fotonya. Jadi itu persyaratan-persyaratan kalau akan minta disertifikasi, silakan mengirim surat ke misalnya Lembaga Sertifikasi Profesi Laundry Indonesia untuk minta dilaksanakan suatu program sertifikasi. Nanti akan dijawab jawaban yang terkait dengan persyaratan-persyaratan dasar apakah yang harus dipenuhi sehingga permohonan tersebut bisa dilanjutkan ke proses asesmennya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Bagaimana mendapatkan Halo, pada waktu mengajukan permohonan ataupun untuk minta disertifikasi, nanti LSP akan memberikan kira-kira pedomannya seperti apa yang harus diimplementasikan di dalam penyiapan sebelum dilaksanakan assessment. Contoh standar pasti akan diberikan. Karena standar inilah yang akan dijadikan sebagai acuan pembanding atau acuan di dalam melaksanakan pengujian untuk pengumpulan bukti-bukti yang berdasarkan kepada standar tersebut. Itu pasti diberikan. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengisi yang disebut dengan assessment mandiri bahwa dia mampu betul-betul untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan jabatannya, maka akan diberikan informasi kira-kira assessment ini bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau dia menjawabnya di situ secara mandiri tidak bisa menjawab semua atau tidak kompeten semuanya, berarti buat apa dilanjutkan, dia sudah nyerah duluan kan istilahnya. Tapi kalau memang dia mampu, pasti dia akan menyatakan kompeten. Sehingga dengan bukti-bukti portofolio yang dimiliki ataupun persyaratan dasar sudah terpenuhi, akan dilanjutkan ke proses assessment. Dalam proses assessment tersebut nanti ada yang disebut dengan
consultation ataupun wawancara atau briefing antara asesor dengan calon peserta tadi. Kalau calon peserta tadi misalnya sudah dianggap untuk bisa diteruskan ke proses assessment, prosesnya nanti akan dijelaskan seperti apa prosesnya. Karena di situ nanti kira-kira kisi-kisi daripada pertanyaan yang akan diberikan apa, mungkin apakah dia harus demonstrasi, atau mungkin hanya sekedar pengumpulan dari portofolio atau bukti. Nah, itu semua nanti akan dijelaskan di dalam briefing ataupun konsultasi pra-uji. Sehingga secara detail semuanya bisa dipahami oleh calon peserta sertifikasi secara gamblang lah, istilahnya secara clear. Jadi tidak ada sesuatu yang istilahnya di hiding, karena dalam pelaksanaan assessment ini hanya pengumpulan bukti yang berkualitas, bukti yang memenuhi terhadap istilahnya tadi saya sampaikan, ada dimensi kompetensinya, ada pemenuhan aturan buktinya. Nah, inilah yang kira-kira akan kita laksanakan dalam pelaksanaan assessment dan sertifikasi tadi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kalau tenaga kerja laundry yang sudah disertifikasi ini Pak Andoko ya, dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo sudah. Kemudian ada beberapa rumah sakit di daerah Tangerang Selatan itu juga sudah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena ada beberapa ya saya tidak hafal. Itu dari istilahnya dari sekretariat mereka yang memahami tentang pencatatan daripada mana saja yang sudah disertifikasi. Kemudian tentang biaya juga ini berbeda-beda. Karena tadi saya sampaikan untuk laundry rumah sakit kan ada tenaga, contoh ada worker atau ada operator, kemudian yang kedua ada administration, kemudian ada supervisi, kemudian ada asisten laundry manager dan ada laundry manager. Ini tentu saja nilainya biayanya berbeda-beda. Untuk lebih jelas lagi mungkin bisa langsung menghubungi Lembaga Sertifikasi Laundry Indonesia, karena saya tidak hafal sekali tentang harga-harga mengenai ini, ya kan? Karena ini terkait dengan juga dengan jumlah atau mungkin terkait dengan istilahnya volume yang diberikan, karena ini bisa negotiate dengan pihak sekretariat laundry sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Dedi Saputra, nggak tahu dari mana ya, tapi artinya gini, saya kebetulan laundry itu di grup saya gitu ya, di manajemennya itu di bawah atau kita bersama-sama dalam satu direktorat. Nah, saya berusaha untuk selalu menyampaikan bahwa laundry itu memang satu, dia harus punya standar, dia harus punya program kerja, dan dia harus mempunyai indikator mutu. Tapi memang mereka harus memaparkannya. Jadi secara berkala ya kita membuat satu pertemuan,
Dan semua kepala instalasi itu saya minta mereka untuk memaparkan apa saja yang menjadi indikator kinerja mereka. Nah, sehingga dengan cara itu semua orang di rumah sakit ya, terutama di direktorat yang terkait, mereka tahu bahwa laundry itu ternyata tidak sesimpel atau sekecil apa yang dipikirkan oleh orang lain. Nah, contoh yang paling mudah adalah misalnya indikator mutu ya, indikator mutu itu betul-betul harus dibuat target. Harus ada dibuat target, dibuat pencapaian ya, misalnya target yang kita tentukan bersama misalnya adalah semua hasil itu harus dihitung. Di tempat saya semua harus dihitung dan target mereka adalah berapa persen ya laundry yang hasil produk laundry yang memenuhi syarat terhadap semua laundry yang kita keluarkan, yang kita cuci. Nah, seperti itu. Jadi artinya targetnya adalah 100%. Kalau memang ada yang tidak memenuhi kriteria, kriterianya banyak tadi. Tidak kusut, tidak berbau, tidak ada banyak kriterianya. Nah, itu menjadi salah satu ya indikator yang harus dipenuhi dengan target yang sangat jelas, kuantitatif. Nah, ini adalah cara sehingga semua orang di rumah sakit tahu bahwa laundry di rumah sakit itu harus profesional. Jadi itu yang saya pikir harus dikerjakan oleh seluruh teman-teman di laundry manapun. Artinya harus tampil, harus disampaikan bahwa laundry itu juga punya target, punya standar mutu, dan harus dikerjakan dengan kompetensi yang baik. Nah, yang kedua adalah kita tahu bahwa laundry ini sebetulnya memegang atau punya kewenangan terhadap aset yang besar, ya. Jadi tentu ini artinya ada ilmunya ya, bahwa laundry itu kan alat-alatnya juga tidak sederhana, tidak seperti zaman dulu mungkin harus pakai mesin cuci rumah tangga seperti apa, kan ada syaratnya, ya. Jadi laundry ini juga harus selalu kita paparkan ke jajaran lain, instalasi lain di rumah sakit. Nah, kalau memang masih belum berhasil, dekatilah direkturnya. Kita sampaikan, ini loh yang kami sudah kerjakan dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, dalam setahun. Sehingga artinya direktur juga punya satu respon positif bahwa laundry sudah profesional. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Jadi karena ini saya bertahun-tahun artinya ya membina komunikasi dengan teman-teman di laundry, kemudian saya sampaikan apalagi nih perbaruan apa yang kita lakukan. Nah, bahkan untuk era COVID ini, di tempat saya laundry itu mempunyai nilai positif karena apa? Mereka menelurkan ide, menyampaikan ide bahwa baju petugas harus ada disediakan dari rumah sakit. Itu salah satu ide mereka, sehingga kita bekerja menjadi lebih nyaman, dokter juga bekerja dengan harapan yang meyakinkan bahwa dia nggak akan pulang infeksi ke rumah, dan bahkan kita juga sampai kita minta baju itu didesain oleh teman-teman di laundry. Dia yang akan menyampaikan pada rumah sakit dan kemudian warnanya pun kita buat yang menarik gitu. Sehingga nanti akhirnya kita bikin masing-masing unit kerja itu berfoto dengan baju-baju hasil dari orang-orang laundry gitu kan. Itu kan membanggakan gitu bahwa produk mereka itu digunakan oleh semua orang di rumah sakit. Jadi bikinlah kreativitas apapun yang dikerjakan sehingga laundry itu akan tampil di mata teman-teman rumah sakit yang lain. Nah, itu tipsnya ya menurut saya. Jadi kalau misalnya laundry itu ingin diaku atau memiliki peranan penting, memang harus ditampilkan. Ya, ditampilkan bentuk apalah, entah foto-foto, entah ide-ide, entah target-target yang disajikan secara berkala. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya sudah kembali. Terima kasih, Bu Dr. Lia. Suara saya sudah kembali? Sudah. Oh, ya. Terima kasih, Bu Dr. Lia. Mohon maaf, Pak Rahmat, Bu Teti, Bu Dokter, dan para peserta lainnya. Tadi ada gangguan teknis, jadi terganggu sedikit. Saya pikir tadi jawaban dari Bu Dr. Lia atas pertanyaan kedua, mudah-mudahan bisa melengkapi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, kembali untuk Bu Dr. Lia. Adakah standar SDM untuk tim laundry? Dari Nani Rohani. Silakan, Bu Dokter. Ya, tadi di slide saya sudah tampilkan ya bahwa yang kita ingin adalah mereka-mereka yang punya 3 itu minimal. Satu adalah mereka yang punya knowledge ya untuk laundry. Yang kedua mereka memang punya skill untuk laundry-nya, dan ketiga mereka punya attitude yang baik. Artinya attitude itu mereka ngerti peran mereka bahwa sebagai laundry itu harus menjaga
mutu dan keselamatan seluruh pasien dan staf yang ada di rumah sakit. Nah, itu akan timbul dalam perilaku. Nah, ini tentunya standar yang ada di rumah sakit. Ini harus dibuktikan, kata Bu Teti tadi. Artinya, pembuktiannya nanti akan ada bentuknya, misalnya apakah dia harus membuat logbook, apakah dia harus menentukan standar yang dia bisa nggak mencapai standar yang dia harus kerjakan misalnya. Nah, ini ada peran nantinya. Nah, jadi ada satu lagi mungkin yang harus kita lakukan. Harus ada pembagian peran yang jelas. Baik itu mana dia manajernya, mana dia supervisornya, mana dia workernya. Nah, itu juga harus dibagi. Jadi seorang kepala instalasi nantinya juga harus punya pemahaman yang cukup ya, bahwa mereka harus bisa membagi peran SDM orang-orang yang ada di rumah sakit sehingga nanti standar ini bisa kita buktikan. Ya, itu saja. Dan apalagi kalau sudah ada sertifikasi. Kalau ada sertifikasi tentu akan terbantu sekali ya, karena bentuknya apa yang harus dipelajari itu akan sangat jelas dan nantinya adalah accountable betul. Artinya mereka terhitung seperti nilainya berapa dan sebagainya, itu harusnya bisa ya internal kita. Nanti pembuktiannya tinggal dilakukan apakah benar yang mereka lakukan itu sesuai dengan standar yang sudah dilakukan. Jadi kalau standar SDM kalau dari rumah sakit ya so-so ya, artinya ya itu tadi aja, cuma kompetensi aja. Tetapi nanti kalau mau sampai sertifikasi, nah itulah yang harus diisi oleh organisasi profesi. Mungkin itu saja Ibu Nani Rohani. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Dokter Lia. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir karena waktu juga yang harus mengakhiri sesi tanya jawab. Pertanyaan terakhir untuk Bu Dokter Lia. Konsekuensi seperti apa yang akan diterima jika rumah sakit yang tidak menjalankan standar mutu laundry, terutama saat kondisi pandemi seperti sekarang? Dari Anggi Kabulah. Silakan, Bu Dokter. Ya, kita udah tahu ya, yang kita takutkan sekarang adalah penularan infeksi SARS-CoV-2. Artinya kemungkinan bisa terjadi kalau memang tidak melakukan sesuai standar, orang-orang bisa terinfeksi. Itu merugikan semua pihak. Pasien dirugikan, staf rumah sakit dirugikan, community juga dirugikan. Ya, konsekuensinya itu adalah sangat besar gitu ya. Jadi tidak ringan ini. Jadi itu yang perlu saya ingatkan pada teman-teman laundry bahwa Anda punya tanggung jawab cukup besar. Ya, karena apa? Karena penularan COVID ini sederhananya adalah mereka menularnya kan melalui kontak ya. Di baju nggak sengaja bajunya kepegang sama dokter pegang mulut misalnya nggak sengaja akhirnya bisa terinfeksi. Demikian juga pasien ya. Tetapi juga kita mesti ngerti teorinya bahwa virus ini sangat mudah larut di dalam air panas ya. Artinya larut juga di dalam sabun atau apalagi chemical ya, apalagi alkohol. Nah, seperti itu. Jadi makanya knowledge itu penting. Seseorang mesti ngerti COVID itu apa ya, bahwa virus itu seperti apa sehingga dia mengerti betul bagaimana cara untuk mencegah infeksinya. Nah, salah satu peran penting dari laundry adalah ini tadi. Ya, bagaimana Anda bisa membantu rumah sakit supaya pasien, staf, dan juga pengunjung tidak tertular infeksi COVID-19 dengan cara Anda memproduksi laundry linen yang betul-betul bersih dan tidak mengandung kuman dan virus. Itu saja. Pasti peran Anda luar biasa di sini. Ya, terima kasih buat teman-teman laundry nih. Kalau yang lain pada lari semua di Bu Teti, kalau ada produk dari orang COVID kan lari semua. Nah, laundry kan dia mesti bahkan dia harus memegangnya, jadi harus kita hargai betul bahwa teman-teman di laundry ini luar biasa tanggung jawabnya ya. Mudah-mudahan pekerjaannya bisa dilakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan jangan lupa jaga kesehatan sendiri. Jangan sampai nanti kita bekerja dengan bahan infeksius ini malah menjadi sakit sendiri ya. Jadi itu saja saya rasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Dokter Lia atas jawaban pertanyaan ketiga. Sekarang waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12, sudah di atas batas waktu rencana 11.30. Maka mengingat keterbatasan waktu juga, kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada acara webinar pada siang hari ini. Kami sangat mengapresiasi atas partisipasi aktifnya kepada para penanya, dan kami dari pihak penyelenggara berterima kasih atas pertanyaannya pula. Sebelum kita menutup kegiatan pagi ini, mohon perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal.
Yang pertama, para peserta untuk berkenan mengisi polling, di mana polling ini berguna untuk meningkatkan kualitas webinar kita di masa-masa yang akan datang. Polling akan ditampilkan pada layar. Mohon perkenanannya untuk memberikan masukannya. Lalu yang kedua, Pak. Communication dengan LSP Laundry bisa saya sampaikan di sini, Pak. Oke. Boleh Pak, mungkin habis selesai kita baca ini nanti sebentar kita kasih Pak. Sebentar Pak Rahmat. Ya, sebentar. Yang kedua, juga kami sampaikan kepada para peserta bahwa materi presentasi dapat di-download pada kolom chat pada akhir kegiatan webinar ini. Jadi kepada para peserta, materi tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat, Bu Teti di awal, Pak Rahmat dan Bu Dr. Lia, yang ketiga nanti dapat di-download. Lalu yang ketiga, untuk e-sertifikat akan dikirimkan kepada para peserta yang mengikuti webinar ini dari awal sampai acara berakhir, dan akan dikirimkan dalam waktu 7 hari kerja. Demikian beberapa informasi. Silakan Pak Rahmat, kalau ada yang mau ditambahkan, Pak Rahmat silakan. Oke, terima kasih Pak. Pak Handoko, kalau mau menghubungi Lembaga Sertifikasi Laundry Indonesia, boleh telepon langsung di 021 741 8882 atau ke 0818 790 434. Kalau emailnya adalah info@lsindonesia.com. Itu saja. Jadi saya ulang, nomor teleponnya 021 741 8882 atau 0818 79 0434. Emailnya adalah info@lsplaundryindonesia.com. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan teman-teman para peserta sudah mencatat. Kepada para narasumber, mohon perkenannya untuk kita dapat mengambil foto bersama. Kita mulai pada hitungan ketiga. Pak Rahmat, mungkin ketutup ada gambar bunga Pak depan Bapak Pak. Ya, oke. Mohon perkenannya Bu Teti, Bu Dr. Lia, Pak Rahmat untuk bisa mengambil foto bersama. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi kita ulang dengan memberikan salam kompeten. Kita ulang. Salam kompeten. Mohon di Pak Rahmat kurang tinggi Pak Rahmat. Kita mulai 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Pada kesempatan ini pula kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar pada pagi hari ini ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Tadi juga saya mohon maaf sekali lagi atas kendala teknis yang terjadi. Maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula kegiatan webinar kita pada pagi hari ini sampai menjelang siang hari jam 12. Izinkan saya menutup seluruh rangkaian kegiatan acara webinar hari ini, tanggal 7 November 2020, yang dimulai dari pukul 10 sampai jam 12 siang. Saya, Teddy Halim, mewakili pihak penyelenggara Expo Laundry bersama LSP Laundry Indonesia, serta tim yang bertugas, mohon undur diri. Semoga acara ini memberi manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk para narasumber kita yang telah meluangkan waktu dan bersama kita sepanjang acara, juga kepada semua peserta yang hadir dan telah berpartisipasi. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat selalu. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Rahmat, Bu Dr. Lia, Bu Teti. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa ya Dok. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Sehat semuanya. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter ya. Jadi ya.